Halo, sahabat Daihatsu, salam inovasi. Wah, gak berasa ya ini udah di episode... Pak, jangan ketawa. Dia ketawa aku pun, bukan aku. Maaf ya. Halo, sahabat Daihatsu, salam inovasi. Gak berasa ya ini udah di episode 11 dan kita udah masuk di langkah 7 dan juga langkah 8. Jadi gimana kondisi hari ini? Semoga semua tetap sehat ya. Jangan lupa pakai masker kalau pergi kemana-mana, selalu cuci tangan atau pakai juga hand sanitizer dan jaga jarak minimal 1 meter gitu. Jadi gak usah gumbul-gumbul, deket-deketan atau nongkrong-nongkrong dulu. Jadi semoga kita tetap diberikan kesehatan. Jadi masuk di episode kali ini masih dengan Kakak Tobroni dari Circle Coffee Morning dan juga ada Kakak Joko Hartono dari Circle Astra Jisma. Say hi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak Tobroni dan Kak Joko gimana nih untuk materi hari ini? Hari ini kita lanjut ya untuk langkah 7 dan 8 atau di akhir sharing kali ini kita selesaikan untuk 8 step bisnisnya. Nah, ini saya sudah menyiapkan materinya, mungkin nggak terlalu banyak ya di langkah 7 dan 8 ini, tapi ini menjadi penting karena menentukan keberlangsungan hasil improvement yang sudah dilakukan dari langkah 1 sampai langkah 6. Gitu. Seperti biasa ya, kita akan sharing terkait dengan tujuannya apa dilakukan standarisasi, kemudian tools yang bisa digunakan apa, dan sampai nanti reporting yang ideal itu seperti apa. Nah, tujuan dari langkah standarisasi itu sendiri adalah ya membuat standar baru yang bisa digunakan untuk mempertahankan kelangsungan improvement. Jadi alasannya ada dua. Kenapa harus distandarisasi sih sebuah improvement atau hasil improvement yang sudah dihasilkan? Nah, karena tanpa adanya standar, tindakan penanggulangan yang sudah dilakukan itu dengan berjalannya waktu mungkin akan terlupakan atau teman-teman menggunakan cara lama kembali gitu, terutama improvement yang itu bisa digantikan oleh cara yang lama gitu. Misalnya improvement dalam bentuk metode gitu kan. Kadang orang-orang udah dibikinin SOP tapi enaknya begini gitu karena masing-masing orang tuh berbeda ya. Nah, kemudian tanpa adanya standar yang jelas, kemungkinan besar masalah akan muncul kembali apabila misalnya ada pergantian personil dan lain sebagainya, sehingga ini perlu dilakukan standarisasi ketika terjadi pergantian personil nggak ada problem gitu. Kemudian cara yang digunakan juga tetap menggunakan cara yang sesuai dengan standar yang dibuat. Nah, kemudian penulisan standar ini juga ada kaidahnya ya. Ini bukan standar dalam arti hasil QCC yang di kolom-kolom ini itu bukan, tapi bagaimana alat yang baru ini dibuatkan sebuah standar baru gitu. Nah, ini ada 3 poin yang nantinya ini tertuang ke dalam SOP. Jadi ketika menulis SOP ada kaidah-kaidahnya ya. Yang pertama adalah secara penulisan itu bahasanya singkat, lugas, dan informatif gitu. Jadi nggak boleh terlalu muter-muter. Biasanya tuh bersifat perintah ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang udah biasa bekerja menggunakan SOP, pasti tahu kan bahasa-bahasa SOP seperti apa. Kemudian urutan proses. Nah, ini urutan proses juga harus dicantumkan. Kita udah punya standar pembuatan SOP dan itu udah bagus ya, udah sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar ini, baik urutannya, kemudian hasilnya juga harus dicantumkan. Misalnya ketika si A melakukan mengencangkan baut misalnya.
Nah, outputnya itu apa? Indikator bahwa itu standar atau oke. Nah, misalnya kekencangannya itu berapa Newton, itu harus ada dituliskan di SOP tersebut. Kemudian dari pemeriksaan, jadi ini masuk ke item SOP, kemudian pemeriksaan juga harus distandarisasi melalui inspection check sheet ya. Dan di situ harus ada PIC-nya siapa, kapan harus diinspeksi, dan lain sebagainya, itu harus jelas. Kemudian yang paling penting adalah adanya persetujuan pimpinan dan pihak terkait, karena bisa saja yang melakukan itu kan bukan tim QCC-nya yang melakukan metode improve-nya ya. Bisa saja member lain atau ternyata berkaitan dengan departemen lain yang terpengaruh gitu. Nah, ini adalah kaidah-kaidah yang harus masuk ke dalam pertimbangan ketika membuat standar baru. Nah, ini adalah hal-hal yang diperhatikan ketika membuat sebuah informasi atau report QCC yang berkaitan dengan standarisasi yang tadi gitu. Kalau tadi kita ngomongin SOP, ngomongin check sheet gitu, penulisannya harus seperti itu. Nah, ini yang kita deliver ketika hasil QCC-nya udah selesai. Nah, kaidah penulisannya menggunakan 5W 1H ya. Kalau misalnya di rencana 5W 2H, di implementasi juga kita balik lagi ke 5W 2H, tapi kalau di sini pakainya 5W 1H. Dan W yang pertama tuh why. Jadi mengapa ini distandarisasi gitu. Ini versinya ADM, saya nggak menemukan ini di versinya TKMPN atau Astra ya, Astra Internasional. Ini dapat dari materi trainingnya ADM seperti ini. Jadi ini selama ini jika kita pakai seperti ini, mengapa harus ditanggulangi? Kemudian apa yang distandarisasi? Jadi di situ yang distandarisasi apa? Kapan di mana standarisasi itu dilakukan gitu, kapan dan seterusnya. Kaidahnya seperti ini. Nah, mungkin dari Mas Joko nih, Mas, ada tips ketika membuat sebuah standarisasi itu seperti apa gitu? Nggak kedengeran, Mas Joko, nggak kedengeran. Itunya apa suaranya? Nggak ada suaranya. Halo, nggak ada suaranya. Halo. Nah, Ya. halo. Dengeran ya? Dengar. Dengeran, oke. Headsetnya problem. Oke, baik. Jadi standarisasi itu adalah sebuah langkah supaya kita menjaga apa yang sudah kita lakukan improvement atau QCC itu bisa dipakai seterusnya gitu. Nah, kalau ngomongin tips di sini, sebenarnya kalau kita menstandarkan itu tidak cukup pada alat yang diimprove atau pada bagian yang diimprove saja. Misal gini, saya ada di bagian stamping gitu. Ketika saya melakukan improvement dan ada perubahan, nanti di proses sebelum di saya atau di kami itu ada perubahan atau enggak. Ketika itu ada perubahan, mereka juga harus merubah SOP-nya mereka supaya nanti sama. Begitu juga dengan sesudahnya. Jadi makanya kalau yang lebih bagusnya untuk standarisasi itu SIPOK ya, supply, input, proses, output, dan juga kontrol gitu. Jadi semuanya itu distandarisasikan. Masing-masing pos tadi itu menggunakan 5W1H seperti tadi yang sudah dibilang Mas Tobel. Terus tipsnya lagi, yang namanya SOP, yang namanya standar itu harus sesuai dengan aturan. Aturan dari mana? Kan ada aturan internasional ya, ISO gitu. Jadi masing-masing SOP-nya harus sesuai dengan aturan tersebut. Itu aja tipsnya kalau dari saya. Silakan dilanjut Mas Obroni. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah hal-hal yang idealnya dilakukan di langkah standarisasi ini. Selain tadi memikirkan item-item yang distandarisasi, kaidah penulisannya. Nah, ini adalah yang pertama, pengamatan standar itu perlu dilakukan secara teratur. Artinya setelah standar itu dibuat, ya tetap harus diawasi itu standarnya. Apakah standar yang baru ini benar dapat mencegah masalah berulang kembali.
Jadi dipastikan bahwa standar yang ditetapkan itu benar-benar mencegah masalah yang lama itu muncul kembali. Kemudian membuat dokumen pengesahan sampai minimal ini departemen head berdasarkan materi tekniknya ADM ya. Apabila standar tersebut sudah diterapkan atau standar tersebut sudah dipakai di jalur gitu. Nah, itu harus membuat dokumen minimal sampai departemen head. Fungsinya adalah ketika ada masalah yang sama di area lain gitu. Jadi standar itu bisa cepat diterapkan gitu. Jadi di area lain tersebut nggak menanggulangi dengan cara mereka sendiri, tapi menggunakan standar yang memang sudah ditetapkan gitu. Jadi nggak kelamaan tuh nyari root cause lagi dan lain sebagainya. Kemudian kemukakan masalah-masalah yang masih ada. Biasanya kan satu improvement nggak langsung kelar 100% kan. Nah, makanya harus dikemukakan. Biasanya kan masih ada ide-ide yang misalnya belum tercapai atau improvement yang sulit dan pada saat itu belum kelar, sementara waktu improvementnya kita udah harus ke yang next period. Nah, ini harus dicatat juga di sini. Nah, ini adalah tools yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan langkah 7 ini atau standarisasi ini. Tools utamanya tuh 2 ya, brainstorming dan juga SPC atau Statistical Process Control. Nah, brainstorming ini digunakan untuk menentukan item-item apa saja yang harus distandarisasi dari improvement yang sudah dibuat gitu. Kayak keterangannya Mas Joko tadi ya. Jadi nggak cuma improvement yang kita lakukan di area kita gitu yang distandarisasi, tapi bagian-bagian yang memang terdampak improvement kita juga harus distandarisasi gitu, biar saling berkorelasi dan mendukung ketahanan dari improvement kita terus bisa digunakan. Nah, kemudian tools lain yang bisa digunakan ya, di kita sudah biasa yang ngomongin SOP gitu, itu pasti digunakan ketika membuat standar baru. Kemudian audit kualitas atau inspeksi alat dalam bentuk check sheet misalnya untuk mengecek misalnya lifetime, kemudian ada nggak defect yang timbul setelah distandarisasi dan seterusnya, itu harus tetap berjalan. Nah, menggunakan standar ISO misalnya, kalau misalnya udah ada standarnya dari internasional ya kita sebaiknya mengikuti itu kan. Di perusahaan kita juga kan mesti ada audit dan lain sebagainya kan. Nah, ini yang penting juga adalah pelatihan. Jadi nggak cuma standarisasi dokumennya saja, tapi skill tim member yang ada di situ atau bagian-bagian terkait juga harus distandarisasi gitu. Misalnya standarisasi terkait dengan skill mengoperasikan sebuah alat atau sebuah sistem gitu. Nggak cuma pengguna saja yang ada di situ. Misalnya kalau Coffee Morning bikin alat otomatisasi gitu ya, kita bekerja sama juga dengan maintenance, dan maintenance kita informasikan apa saja yang harus disediakan sama mereka terkait dengan spare part gitu. Artinya ya itu selain pelatihan penggunaan di tim member yang menggunakan, kita juga bekerja sama untuk departemen terkait standar-standar part yang harus disediakan, karena itu alat baru. Kalau misalnya rusak, nggak ada spare part-nya kan, time stop dan lain sebagainya, itu menimbulkan problem baru seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh output di standarisasi ini. Ini saya ambil dari Coffee Morning yang periode 1. Jadi di sini sesuai kaidah yang tadi ya, kita menggunakan 5W1H ini untuk mendefinisikan item-item yang kita standarisasi, kapan, di mana, siapa, dan seterusnya. Kemudian kita juga melampirkan SOP operasional alatnya, kemudian inspeksi berupa check sheet TPM atau buat pengecekan alatnya, kemudian evaluasi skill. Nah, ini kaitannya dengan pelatihan yang tadi ya. Jadi setelah kita training, skillnya seperti apa sih, sesuai nggak dengan kebutuhan alat tersebut gitu untuk beroperasi. Kemudian komitmen dan sosialisasi, artinya pihak-pihak terkait juga kita libatkan di sini untuk komitmen menggunakan standar itu, artinya nggak balik lagi ke metode yang lama, dan juga sosialisasi terkait dengan standar baru tersebut ke bagian-bagian terkait untuk mencegah misalnya bagian terkait problemnya sama tapi mereka menganalisa sendiri sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dan persetujuan atasan di sini. Dan komentar juga penting juga ya. Jadi mungkin atasan kita mau ngasih masukan dan lain sebagainya atau feedback buat kita, nah itu perlu kita cermati juga di sini.
cukup simpel seperti ini untuk output di langkah 7-nya, tapi prosesnya lumayan panjang ya. Mungkin dari Mas Joko nih Mas, ada masukan atau tipsnya untuk penulisan output di langkah 7 ini? Ya, baik. Saya akan nambahin Mas Tobroni. Jadi hal apa saja sih yang perlu ada di sini? Tadi udah cukup lengkap, cuma di sini saya mau nambahin yang namanya standar itu kan yang berupa output ya. Tapi jangan lupa bagaimana standar itu tuh bisa berlangsung sampai terus-menerus. Tadi udah disinggung sih di situ kita perlu adanya spare part. Tapi sebelum kita ngomongin spare part, bahwa standar itu kita harus tahu sistem perawatannya dulu. Jadi dari alat yang sudah kita improve, itu perawatannya kayak gimana? Apakah itu yang merawat adalah kita sendiri, atau orang produksi misalkan itu, ataukah orang maintenance, ataukah nanti vendor, itu tetap kita harus cantumkan di standarisasi situ. Terus ketika itu nanti tiba-tiba alat itu rusak, sistem spare part-nya kayak gimana gitu. Nah, itu juga harus kita siapkan. Setelah itu sosialisasi ya. Tadi sudah disinggung masalah training. Training itu tidak hanya kepada pengguna saja atau user, tetapi juga yang merawat juga. Itu perlu kita trainingkan. Nah, sering sekali ada miss itu ketika rekan shift kita ya, misalkan ada shift pagi sama shift malam gitu. Yang pakai adalah shift pagi, tapi shift malamnya itu tidak tersosialisasi dan training dengan baik. Itu juga akan membuat alat kita ini tidak bisa maksimal. Nah gitu. Dan juga yang namanya persetujuan atau approval untuk standarisasi ini sampai level tertinggi. Sampai level tertinggi di bagian kita maupun bagian terkait. Sehingga apa yang sudah kita capai dengan improvement QCC itu semuanya bisa mengerti dan semuanya bisa menyetujui. Itu sedikit tambahannya Mas Tobroni. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah catatan untuk kriteria report di langkah 7 ini. Ada 3 item. Yang pertama, jaminan kapabilitas proses dan adanya prosedur untuk menjaga standar. Artinya tadi ya, menggunakan tools-tools yang jelas ya, SPC ya, salah satu di Seven Tool juga digunakan ya, control chart, histogram, kemudian check sheet. Nah itu tools-tools yang bisa digunakan untuk membuat jaminan kapabilitas prosesnya tetap bagus gitu. Kemudian standarisasi sudah disosialisasikan kepada anggota dan pihak terkait. Dan yang ketiga adalah adanya monitoring pelaksanaan standar baru. Artinya ketika standar sudah dibuat, ya tetap harus terus dikontrol gitu dengan tools-tools yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Mungkin itu untuk reportingnya. Kita langsung lanjut aja ya ke langkah 8. Nah di langkah 8 ini kita lanjut akan membahas tentang tujuan sampai dengan ideal reportingnya seperti apa. Ini langkah yang biasanya teman-teman simple banget gitu. Jadi ya udahlah cuma tulis next kita mau ngapain gitu. Nah sebenarnya ada juga hal-hal yang harus dipenuhi di langkah 8 ini karena penting untuk aktivitas QCC selanjutnya. Kan mungkin biasanya ya udah langkah terakhir kali ya, jadi ya udahlah, udah ini pasti nggak akan dilihat lagi gitu. Iya benar. Jadi karena mungkin udah terlalu lama, udah mendekati konvensi juga biasanya langkah 8 itu, jadi ya udah cepetan aja gitu. Tapi ini ada tips-tipsnya juga biar langkah 8 itu memang bermanfaat untuk aktiviti kita selanjutnya ya. Tujuan dari langkah 8 adalah satu ya, membuat rencana berikut. Artinya memang QCC sendiri kan perbaikan yang terus-menerus gitu kan, nggak berhenti. Udah berhasil ya udah, tapi terus melakukan perbaikan gitu. Kita berhasil sekarang ya, kita bikin keberhasilan berikutnya gitu kan kalau di QCC. Jadi semakin baik semakin baik. Nah, step-stepnya atau catatan penting di langkah 8 ini. Yang pertama adalah kemukakan masalah pada program perbaikan yang masih ada. Jadi misalnya di depan kan kita mengidentifikasi ada 5 problem gitu kan di background awal. Nah, yang kita tanggulangi misalnya cuma 1. Berarti kan
Yang 4 kemungkinan masih ada kan kalau nggak ditanggulangi circle lain. Nah di sini dilihat lagi, dikemukakan lagi problem-problem yang masih ada. Kemudian di list apa saja gitu, jadi jelas datanya. Kemudian buat rencana tentang apa yang akan dilakukan dengan masalah yang ada. Artinya ini mau diapain gitu. Dalam hal ini ya kita menentukan tema lagi di langkah 8. Kemudian pikirkan dan ulas apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum berjalan dengan baik. Ini akan digunakan untuk memperbaiki kualitas dan kegiatan di waktu yang akan datang. Ini juga untuk memahami perbedaan antara teori dan praktek saat pelaksanaan. Jadi selain mempertimbangkan problem yang dari awal kita sudah identifikasi, di sini kita juga boleh melihat lagi, diulas lagi, problem-problem baru yang muncul misalnya lebih besar, atau problem yang muncul karena improvement tapi belum close gitu ketika standarisasi. Misalnya pertimbangannya safety, quality-nya udah oke, tapi masih ada problem terkait yang lain yang belum close. Nah ini boleh diangkat juga di langkah 8 ini untuk ditanggulangi di next activity gitu. Nah di langkah 8 juga kita bisa mengevaluasi apakah misalnya teori-teori yang kita pakai itu sesuai dengan kondisi aktual gitu, karena kan biasanya teori hanya melihat satu aspek saja ya, ketika di lapangan kan variabelnya banyak nih yang mempengaruhi gitu, bisa saja menemukan fakta baru, ternyata teori ini selain dipengaruhi A ternyata variabel B juga berpengaruh gitu ketika diimplementasikan. Nah itu di langkah 8 kita juga melihat itu gitu, jadi peningkatan skill kita nggak cuma skill dari basic 7 tool dan juga analisa, tapi ini lebih ke pengalaman di next activity biar bisa lebih baik lagi gitu. Nah, secara timeline waktu tuh seperti ini ya. Jadi UCC-nya dari mulai menentukan tema, kemudian sudah mau berakhir dan menginjak next step, itu ada apa ya? Jadi paralel gitu ya. Jadi langkah 8 dan langkah 1 untuk periode berikutnya itu hampir berbarengan gitu lah. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya yang periode sekarang kan biasanya nunggu ada registrasi baru mulai QCC gitu kan. Nah sebenarnya ya idealnya QCC mah tetap jalan terus, karena problem kan nggak bisa nunggu registrasi dulu baru problemnya close gitu kan, harus jalan terus. Seperti itu untuk langkah 8 ini. Dari Pak Joko mungkin menambahkan nih Pak terkait dengan hal-hal penting di langkah 8 ini Pak. Oke, sudah nyampe langkah 8 ya, yaitu rencana. Iya. Di sini sih memang seringkali itu disepelekan, itu cuma masalahnya aja gitu, tapi di sini tuh juga ada nilainya gitu, jadi jangan disepelekan untuk menampilkan data di langkah 8 di sini. Nah, sebenarnya kalau ngomongin langkah 8 ini sama persis dengan langkah pertama gitu, cuma ini masalahnya adalah masalah baru, atau kalau ini ngomongin Pareto adalah Pareto yang keduanya gitu, kalau di awal tadi menggunakan Pareto di langkah yang pertama. Nah, apa saja yang harus ada di sini gitu kan ya. Yang pertama tentunya pilih lagi, kalau awal itu ngomongin KPI ya kita ngomongin KPI lagi di sini. Cek kembali mana Pareto kedua dari KPI itu yang menjadi masalah. Terus habis itu di breakdown lagi. Kalau memang memerlukan di sini harus ada problem itu pengaruh terhadap pihak yang terkait, itu ya perlu ditampilkan juga. Ada nggak problem ini terhadap bagian-bagian yang terkait gitu, ditampilkan. Terus problem ini pengaruhnya terhadap 5 pancamu tuh memang kalau memang ada ya tampilkan lagi di sini gitu. Terus jangan lupa di situ schedule, kita sudah harus muncul schedule di rencana berikut. Jadi apa yang sudah kita pilih seperti langkah pertama tadi kita schedulekan gitu. Dan tak lupa karena ini langkah penutup, itu biasanya ada penambahan komentar dari top manajemen gitu terhadap achievement kita terhadap QCC ini, ya itu bisa ditampilkan di sini. Itu sih, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari
semua activity kita dari langkah 1 sampai langkah 8 ini saya ambil dari materi trainingnya AI ya. Jadi dengan mengacu pada Deming Circle atau PDCA yang kita terapkan sekarang kan dalam bentuk 8 step gitu, walaupun secara basic kan PDCA tetap plan-nya 1 sampai 4 gitu ya, do-nya 5, check-nya 6, action-nya 7, 8 gitu. Nah, masing-masing itu memerlukan alat yang biasanya disebut 7 tool. Kita juga tadi sebelumnya sudah menjelaskan ya, tools yang bisa digunakan di masing-masing step gitu, atau bisa juga menggunakan tools di luar 7 tool kalau itu memang diperlukan. Nah, dengan penerapan 8 langkah yang ini kita harapkan itu satu, penyelesaian masalah dan kegiatan perbaikan dilakukan secara sistematis, artinya nggak loncat-loncat. Jadi murut gitu stepnya benar. Dapat diketahui adanya peningkatan secara pasti, jadi kita mengevaluasinya lebih mudah gitu kan, targetnya apa, hasilnya seperti apa, berhasil atau enggak activity ini. Kemudian hasil baik yang telah dicapai dapat dipertahankan dengan adanya standarisasi di langkah 7. Jadi tujuan dari penerapan PDCA ini ya meningkatkan efektivitas kita dalam melakukan problem solving gitu. Jadi apa yang kita lakukan ya memang benar-benar efektif menanggulangi problem dan problemnya hilang gitu, dan ini bisa diterapkan untuk seterusnya dan juga diterapkan di area lain seperti itu. Nah, kemudian karena tadi Pak Joko juga sudah menyinggung ya bahwa di langkah 8 ini sama persis stepnya dengan langkah 1 gitu, karena ya ini juga awalan dari langkah 1 untuk next UCC kan. Makanya tool yang digunakan itu sama dengan toolsnya langkah 1, dari mulai check sheet untuk mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian stratifikasi, memilah-milah, jadi biar lebih jelas lagi masalahnya, Pareto untuk menentukan prioritas gitu ya, histogram untuk melihat secara data abnormalitinya lebih kemana gini, sebaran datanya, dan control chart melihat trennya untuk yang baru seperti apa gitu. Jangan-jangan ada problem baru, jadi lebih kelihatan lagi. Toolsnya sama dengan langkah 1. Nah, ini adalah contoh untuk output di langkah 8 menggunakan materi Coffee Morning yang sebelumnya. Kita tampilkan cukup simple ya, karena kan kita juga dibatasi untuk output report kan, kalau di ikut konvensi biasanya 20 halaman gitu ya. Sehingga ini nggak selengkap kita menampilkan background di langkah 1 gitu. Ini secara simpelnya, tapi poin pentingnya adalah kita tampilkan juga KPI seperti yang tadi Pak Joko sampaikan ya. KPI kita sampaikan di sini, data-data yang update ketika kita sudah di langkah 8 ini seperti apa. Kemudian tema yang kita ambil apa berdasarkan background dari KPI secara singkat, dan schedule activity untuk next period UCC seperti apa. Seperti itu. Mungkin dari Pak Joko nih Pak, mau menambahkan lagi di langkah 8 ini seperti apa nih Pak? Kalau untuk tambahan toolsnya sih ini sih sudah cukup ya. Kalau memang mau ditambahkan yang seperti tadi saya infokan itu kayak pengaruh terhadap pihak yang berkepentingan sama pihak-pihak terkait, sama pengaruh ke 5 pancamutu yang seperti safety, quality, cost, delivery, moral gitu. Itu juga bisa ditambahkan. Tapi biasanya kan di sini itu kalau di paper cuma 1 halaman ya, itu juga kita harus bijak juga bagaimana supaya nampilinnya itu tepat gitu, jadi nggak kerasa nggak bisa dibaca kayak gitu. Itu aja sih tambahannya. Oke, siap. Kita lanjut ya, ini slide terakhir. Jadi di sini kita sampaikan untuk ideal reporting di langkah 8 ini. Yang pertama adalah menentukan tema berikutnya itu berdasarkan KPI, tetap mengacu ke KPI. Atau sesuai dengan Pareto awal, kalau misalnya problemnya masih muncul yang sesuai Pareto awal nih, yang Pareto nomor 2-nya ternyata sampai sekarang itu masih gitu. Tapi datanya harus diupdate nih, jadi jangan yang awal Paretonya kita ambil, oh yang ini udah turun gitu, enggak gitu, tapi harus diupdate datanya. Jadi apakah masih Pareto atau enggak ya kita benar-benar cek di langkah ini. Kemudian
menentukan tema berikut berdasarkan problem baru yang muncul lebih besar. Nah, kalau misalnya ternyata setelah dievaluasi Pareto yang di awal ternyata udah pada turun-turun dan ada problem baru yang lebih besar, ya itu yang diambil untuk tema berikutnya. Dan adanya schedule aktivitas berikutnya, ya, kayak seperti tadi yang untuk schedule berikutnya harus ditampilkan juga di langkah 8 ini untuk guidance kita di next periode, seperti itu. Mungkin dari Pak Joko nih Pak, langkah 1 sampai 8 mau menyampaikan kesimpulan atau pesan-pesan nih di episode terakhir kali ini. Ya, baik. Kita udah melewati dari langkah 1 sampai langkah 8 kayaknya rumit ya. Tapi percayalah teman-teman, kalau kita sedikit demi sedikit kita pelajari gitu, kita coba untuk membuat, itu nggak serumit apa yang sudah kita bahas sih sebenarnya. Jadi ini itu harus dicoba sih. Jadi nggak bisa diperkirakan gitu. Jadi harus dicoba. Dan kalau ngomongin fisisi ini kan ilmunya itu lebih bagus, lebih baik itu ketika dia sering gitu. Kayak pilot ini ada jam terbangnya. Jadi kalau kita sering bikin banyak tema yang sudah kita telurkan gitu, ya pasti penulisan kita bakalan lebih bagus dari misalkan tema-tema yang sebelumnya gitu. Jadi kalau pesannya sih jangan underestimate dulu terhadap GCC ini. Jadi positive thinking aja, bahwa kalau kita sering melakukan nanti bakalan bagus juga kok ini kita risalah kita gitu. Itu aja sih Mas Tobroni. Oke, ngomong-ngomong tadi ya, ngomong-ngomong yang mencoba, saya jadi ingat quote-nya Pak ini ya, yang trenernya WKM Pak Trisno ya. Dia bilang di bukunya bahwa kalau misalnya seseorang nggak bisa berenang dan dia nggak pernah nyebur ke air gitu ya, dia nggak bakalan bisa berenang walaupun dia itu baca buku dan belajar teori tentang berenang gitu ya. Emang harus dicoba intinya gitu. Dan kemarin di periode 2 di langkah 2 juga Halimah kan bilang QCC ini never stop learning ya. Memang yang sudah mencoba pun harus terus belajar, mengembangkan lagi, karena ini bisa diterapkan di berbagai masalah kita ya, terutama di manufaktur, bisa juga diterapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi 8 step ini nggak cuma, iya benar, 8 step ini nggak cuma ya saklek banget harus di pabrik, nggak juga sih. Jadi kita mulai dari analisa masalah, ya memang toolsnya mungkin kalau problem di rumah nggak seperti yang 7 tools gitu, enggak lah. Tapi step-stepnya bisa dipakai. Seperti itu. Mungkin ini terakhir kita di langkah 8 ya. Terima kasih. Wah, nggak berasa ya kita sudah di penghujung episode. Kamu sedih nggak? Tapi tenang aja ya, kalian jangan bersedih. Walaupun ini adalah episode terakhir dari ADM Winners untuk series QCC ini, tapi pasti bakal ada lagi ADM Winners dengan series-series yang lain. Jadi selama 11 episode ini ya Kak Tobroni dan Kak Joko, kita sudah bersama-sama membahas dari langkah pertama, gimana cara milih temanya kayak gimana, bikin reportnya kayak gimana cara brainstorming juga, tips-tipsnya kayak gimana, chat jitu, sampai bikin report QC yang baik. Dan tadi pesannya hampir sama ya, mencoba. Jadi kalau nggak pernah nyoba, ya pasti nggak akan tahu bisa apa enggaknya. Dan kalau nggak pernah nyoba juga kan kita nggak pernah tahu ya salahnya kita di mana atau sebenarnya yang nggak kita bisa tuh di mana. Terima kasih Kak Tobroni dan Kak Joko yang sudah menemani kita semua, yang udah ngasih ilmu, yang ngasih tips selama ADM Winners ini. Thank you. Jadi semoga bermanfaat buat kita semua. Dan see you next time. Sampai jumpa di series ADM Winners berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Care ADM karena kamu akan tetap dapat info-info lain yang bermanfaat. So see you next time. Sampai jumpa lagi. ADM Winners, light up our excellent innovation value. Salam inovasi. See you. Terima kasih semuanya.
Susu sahabatku.